Halo Indonesian, pada materi yang lalu kita sudah membahas tentang masalah visi, misi organisasi, juga budaya organisasi. Tapi tentu saja hal ini tidak berdiri sendiri. Hal ini harus dituangkan dalam bentuk strategi organisasi. Nah, Ya, kita diskusi strategi ya. sekarang nih, Pak Sam. Ini apakah strateginya sama seperti strategi main game gitu? Ya pada prinsipnya sih sebenarnya namanya strategi ya, tapi jangkauan strategi itu jauh lebih lebih holistik memandangnya. Tidak Ya. hanya kita berpikir bagaimana taktisnya ini supaya ini jadi ini gitu enggak. Oh, bukan Jadi bukan cuma itu iya, saja bukan ya. itu sama. Jadi Ya. pertama yang harus ditetapkan dalam menurut strategi adalah produk atau jasa apa yang akan kita yang akan kita butuhkan gitu kan. Jadi kalau misalnya, apakah ini sama? Produk dan jasa yang dibutuhkan untuk lingkungan pengadaan barang dan jasa atau untuk organisasi public, private, dan nirlaba? Tentu berbeda. Kalau private itu nanti dia akan berkaitan dengan bagaimana keberlangsungan usahanya dalam rangka mencapai profit. Nah, tentu pengadaan barang jasanya adalah terkait dengan bagaimana produk mereka Bisa biar bisa profit gitu ya. ada Nah, profitnya. sedangkan kalau pemerintah itu sebenarnya lebih fokus kepada apa yang dibutuhkan. Iya, apa yang dibutuhkan karena produk dari pemerintah adalah layanan publik. Layanan publik. Gitu. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang masalah strategi ini, tentu juga kita harus mengetahui tentang target dan pangsa pasar kan? Ya, nah kita harus tahu pasarnya nih. Ya. Jadi kadang-kadang orang memandang bahwa begitu ini tentang pengadaan publik, kita tidak bisa bicara tentang pasar, Ya. gitu kan? Padahal pasar ini tidak hanya wilayahnya private, tidak, Iya. tapi juga wilayahnya publik. Jadi kalau publik itu pasarnya adalah pasar masyarakat, gitu. Masyarakat, betul. Pelayanan publik. Jadi barang jasa publik inilah yang paling penting di pengadaan barang jasa publik. Termasuk jangan lupa yang disebut dengan pasar ini selain daripada pasar yang output juga pasar input dong. Iya, betul. Pasar sekali. yang nantinya akan mempengaruhi pengadaan yang ada di sana. Iya, betul. Yang kita mungkin kenal dengan nama supplier perception model. Nah, Jadi ini materi khusus bagaimana nanti lagi pasar nih. nanti merespon kebutuhan kita. Gitu. Nah, dan juga jangan lupa pasar ini nanti harus dikemas nih. Ya, Nah, produk gitu. itu harus dikemas. Nah, ini kemasan ini juga akan mempengaruhi strategi kan, Nah, Pak Sam? iya, betul. Nah, nanti kalau private itu terkait bagaimana produknya diterima oleh pasar. Iya. Tapi kalau pengadaan publik ini bagaimana produk dari barang publik dan jasa publik yang diproduksi oleh pemerintahan ini dapat diterima oleh masyarakat. Dan jangan lupa semua strategi ini harus dikemas. Dikemas dan ditetapkan. Yang paling penting adalah dengan cara yang paling Efisien dan efektif. Atau bahasa gitu. kerennya value For money kalau dalam bahasa pengadaan barang jasa publik. Demikian Indonesians, kita sudah membahas topik-topik di materi yang pertama tentang menelaah lingkungan pengadaan barang atau jasa. Dan kita akan bertemu pada topik yang akan datang, topik berikutnya. Demikian, saya Khalid Mustafa. Saya Samsul Ramli, salam pengadaan. Pas, jadi udah selesai topik pertama. Oke, ini